Teman-teman yang terkasih, selamat bertemu kembali di dalam perbincangan kita mengenai godaan. Kali ini kita lebih omong-omong mengenai satu hal yang sering mengganggu kita dalam hidup, yaitu gila kekuasaan. Pernah ada seorang yang cerita, seorang adik cerita pada saya. Dia menceritakan bahwa kakaknya itu suka otoriter. Kehendaknya harus dituruti, dan kalau tidak dia marah, bahkan sering memukul saya. Maka adik ini tidak suka dengan kakaknya. Kita kadang juga mengalami bagaimana seorang pimpinan mahasiswa yang memimpin teman-temannya secara otoriter dengan kekuasaan, ingin menguasai teman-temannya dan tidak mau menerima ide yang baik dari teman-temannya. Maka teman-temannya nggak suka dan beberapa ingin berontak. Di dalam keluarga kadang-kadang juga terjadi seorang suami, seorang bapak yang harusnya lebih melindungi dan melayani istri dan anaknya, tapi keras, otoriter, main kuasa. Kehendaknya harus diikuti istri dan anaknya. Kalau tidak, bahkan dia rela menampar anaknya dan juga menampar istrinya. Maka istri dan anak-anaknya takut di dalam keluarga ini. Kalau suami ini pergi, mereka lebih happy. Kalau suaminya pulang, mereka tegang. Sebaliknya juga ada istri yang sangat menguasai suaminya, ingin menguasai semuanya. Suaminya harus tunduk, sampai-sampai suaminya menjadi boneka yang tidak bisa mengembangkan pikiran dan hatinya sendiri. Maka juga suasana keluarga tidak bagus. Di dalam sejarah hidup manusia, saya kira kita semua mengalami bagaimana banyak pimpinan yang seharusnya melayani, tetapi ternyata menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat, untuk mencari kepentingannya sendiri, dan memimpin dengan otoriter, dengan kekerasan. Bahkan rela membunuh orang yang dianggap tidak cocok. Dalam situasi seperti itu jelas, pasti bangsa itu atau negara itu tidak akan happy, karena pimpinannya sangat otoriter. Di dalam latihan rohani, Ignatius menceritakan dan juga mengingatkan kita bahwa memang godaan atau setan sering menggoda kita juga, salah satunya lewat kekuasaan. Yaitu kita ingin menguasai, mencengkam orang-orang lain supaya kita menjadi yang paling ditakuti, paling hebat. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil diceritakan pernah digoda oleh setan dengan godaan kekuasaan. Dia mau diberi seluruh kekuasaan dunia ini, asal Yesus mau taat tunduk pada setan. Dan dalam Injil digambarkan Tuhan tidak mau, aku hanya harus taat kepada Bapa dan budak pada kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kekuasaan dalam hidup ada gunanya. Tetapi orang yang mulai gila kuasa, entah itu di dalam keluarga, di lingkungan, di organisasi, juga di dalam gereja, akan menghancurkan lingkungannya. Karena gila kekuasaan akan menghambat orang lain dan menindas orang lain, tidak memberikan kegembiraan, kebebasan pada orang lain. Pertanyaan tentu pada kita semua, apakah kita sering mengalami juga digoda untuk gila kekuasaan, mencari kekuasaan, bahkan dengan kekerasan? Dalam hal apa biasanya saya tergoda untuk itu? Dan apa dampaknya kalau saya menuruti keinginan gila kuasa itu?
Apakah keluargaku happy? Institusiku happy? Orang lain teman-temanku happy? Dan apakah saya sendiri dalam batinku juga menjadi tenang? Selamat berefleksi. Tuhan menyertai.